Saya perlu informasikan di sini, ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya ini sebagai kabar gembira kepada para wali santri yang baru saja menyerahkan putra-putrinya. Tahun 2010, saat itu saya datang ke kantor Majelis Dikdasmen Pusat. Kalau Majelis Dikdasmen itu kantornya di Jakarta, di Jalan Menteng. Saya minta data pesantren Muhammadiyah se-Indonesia, akan kami undang untuk silapnas. Saat itu kami dapatkan angka dari Majelis Dikdasmen Pusat, jumlah pesantren Muhammadiyah se-Indonesia itu baru 67. Itu se-Indonesia. Dan yang perlu kami tambahkan di sini, kebanyakan pondok Muhammadiyah dari 67 yang saya sebut angka tadi, banyak yang keadaannya masih layamutu walayahya, mati ya tidak, hidup ya tidak. Kalau orang Solo bilang ngagak-agak, mboten mati, mboten urip. Layamutu walayahya, tidak bermutu karena memang tidak ada biaya. Masih seperti itu sampai tahun 2010. Yang saat itu merupakan pesantren yang berkemajuan, eksis itu bisa kita hitung dengan jari tangan. Namun sekarang perlu saya beritahukan kepada para wali santri. Kalau Ustadz Arif, Ustadz Jawar sudah terlalu sering mendengar keterangan ini, tapi bagi wali santri saya yakin ini keterangan baru dan itu merupakan kabar gembira yang luar biasa. Tahun 2020 perlu dengan ketahui sekarang ini jumlah pesantren Muhammadiyah dari angka 67 tahun 2010 sekarang menjadi 418. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang ini terjadi booming pesantren Muhammadiyah, meledak pesantren Muhammadiyah di sana sini, di desa, di kota, muncul pesantren-pesantren Muhammadiyah menjadi 418. Booming pesantren Muhammadiyah itu bukan kenyataan yang mengada-ada, itu real terjadi di lapangan, masya Allah. Dan insya Allah hadirin yang berbahagia, perkembangan pesantren Muhammadiyah ini tidak hanya sekedar dari segi kuantitas jumlah, tapi juga dari segi kualitas luar biasa. Pak Sumanto, wakil sekretaris LP2PP Muhammadiyah, baru saja meneliti pesantren-pesantren Muhammadiyah mana saja yang karena keterbatasan sarpras akhirnya terpaksa menolak sebagian pendaftarnya. Kalau dulu pesantren Muhammadiyah yang terpaksa menolak itu hanya 1-2 pesantren, semuanya hampir masih kurang santri. Tapi setelah diteliti oleh Pak Sumanto, sekarang ini sudah banyak pesantren Muhammadiyah karena keterbatasan sarpras akhirnya terpaksa menolak sebagian santri pendaftarnya. Saya tidak bermaksud mari kita bangga telah banyak kita tolak santri-santri, telah banyak pesantren kita yang nolak santri-santri, mari kita bangga. Itu bukan maksud saya. Tapi ini bang tidak menunjukkan bahwa alhamdulillah sekarang ini orang sudah mulai percaya betul pada pendidikan ala pesantren, percaya betul kepada pendidikan ala pesantren. Tidak hanya sekedar memahamkan anak tentang ajaran Islam, tapi juga mampu memberikan semangat yang luar biasa kepada santri-santrinya, bagaimana bisa mengajarkan, mengamalkan ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Semakin diakui. Ya akhirnya karena itu mereka merasa berkewajiban dalam rangka menyelamatkan anak saya, yang anak ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada saatnya saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana saya mendidik anak-anak saya supaya saya bisa memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya, tidak lain dan tidak bukan harus saya titipkan anak saya ke pesantren, termasuk ke pesantren Zamzam ini. Luar biasa kepercayaan warga kepada pendidikan al pesantren, luar biasa. Coba ibu-ibu wali santri yang berbahagia atau bapak-bapak, ada seorang santriwati waktu Jumat perpulangan, santriwati ini pulang ke rumah. Sampai di rumah, santriwati itu bisa berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong saya diantarkan ke toko kerudung." Ibunya sempat agak marah, "Apa iku nukoke kerudung sak mono mbane kae kurang tondok. Kok masih bisa-bisanya minta saya ngantar kamu ke toko kerudung?" Anak mengatakan, "Bu, mohon maaf, saya ingin beli kerudung ini bukan untuk saya, Ibu. Saya di pesantren itu punya teman berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya tahunya itu tidak mampu, kerudung yang dipakai anak itu berhubung yang dipunya hanya satu. Tiap hari yang dipakai ya itu saja, Bu. Karena yang dia punya memang hanya satu kerudung. Saya tidak tega, Ibu. Bismillah, hari ini saya bertekad akan saya belikan teman saya itu kerudung. Mohon maaf, ini saya beli bukan untuk saya, Ibu." Ibunya minta maaf, "Nah, maaf. Ayo nak, antarkan ke toko kerudung." Sampai di toko kerudung, anak tadi kemudian milih-milih. Kira-kira yang pas ukurannya sama temannya yang di pondok itu. Begitu sudah didapatkan, kerudung itu dibawa si anak ke kasir untuk dibayar. Tapi ibunya segera menghampiri, berkata kepada anaknya, "Nak, biar ibu saya yang bayar. Biar ibu saja yang bayar, Nak." Tapi apa kata anak? "Bu, ibu kan tiap bulan sudah memberi uang saku kepada saya. Ibu perlu mengetahui sebagian uang saku itu ibu saya tabung. Saya punya tabungan. Dan saya bertekad hari ini mau saya belikan teman saya itu kerudung pakai uang tabungan saya. Mohon maaf, Bu, ini mau saya bayar sendiri." Coba ibu-ibu wali santri, jenengan nek kagungan putra bisa berkata seperti ini, kira-kira respon jenengan sebagai ibu bagaimana? Saya yakin nangis, Bu. Nangis saking bahagianya. Alhamdulillah ya Allah, telah engkau anugerahkan kepada kami anak sesolihah ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dari anak yang solihah seperti ini, insya Allah ya Allah akan selalu berdoa untuk saya. Termasuk walaupun saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, anak ini akan selalu mendoakan saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rahman. Coba nangis, lanjut mboten naik benek ngantos nangis. Itu satu anugerah yang luar biasa, Bu. Dengan dianugerahi anak yang soleh atau solihah, itu merupakan anugerah yang luar biasa, wajib kita syukur. Matur, itulah celupan pesantren. Sebuah pesantren seperti itu. Anak tidak hanya sekedar mampu memahami ajaran Islam, tapi anak mampu mengamalkan ajaran Islam itu secara murni dan konsekuen. Itu kelebihan pesantren. Perlu saya sampaikan pada ibu-ibu dan bapak-bapak wali santri, di pesantren itu ada yang disebut dengan hidden curriculum. Maksudnya kurikulum yang tersembunyi. Apa maksudnya, Ustaz?
Yang dimaksud dengan hidden curriculum adalah keteladanan dari asatidnya, keteladanan dari kiainya, dan itu hanya didapatkan anak di pesantren. Anak bangun jam 3 maunya ke toilet hanya sekedar ingin buang hajat kecil, tidak taunya berpapasan dengan ustadz, selesai wudhu kemudian ke masjid untuk qiyamul lail. Anak tahu, melihat ini langsung, itu kemudian mengetuk hati sang anak. Ya Allah, ustadz saya sudah memberikan contoh kepada saya, jamnya kiri sudah bangun untuk qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat akhaka rabbuka maqamam mahmuda. Ustadzku telah memberikan contoh pada saya. Akhirnya anak berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semangat untuk qiyamul lail seperti semangat yang Engkau anugerahkan kepada ustadz kami ini, ya Allah. Juga anugerahkan kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Juga keteladanan seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, yang saya katakan luar biasa. Itu yang dimaksud dengan hidden curriculum, dan itu hanya anak dapatkan di pesantren. Juga saat melihat ustadznya padahal luar biasa secara ekonomi, dia punya mobil mewah, tapi tampilannya keseharian, ya Allah, sesederhana itu. Terima kasih ustadzku telah Engkau beri aku contoh. Terima kasih ustadz. Keteladanan seperti ini yang disebut dengan hidden curriculum, dan itu hanya didapatkan anak di pesantren. Jadi hadirin yang berbahagia, kalau jenengan kemudian menyerahkan putra putri jenengan ke pesantren, termasuk ke pesantren Jam-Jam, saya katakan itu pilihan yang sangat tepat. Itu pilihan yang sangat tepat, tidak salah pilih. Sebagai ilustrasi hadirin yang berbahagia, ada satu cerita lagi. Saya pernah mendatangi satu pengajian akbar di Solo. Dalam pengajian akbar itu, kiai yang ngisi pengajian mengatakan, hadirin yang berbahagia, kata beliau, di Solo ini ada orang tua yang anaknya itu secara ekonomi sukses luar biasa, karena anaknya itu kerjanya di Amerika. Gajinya tidak rupiah per rupiah, gajinya dolar per dolar. Luar biasa, sukses secara ekonomi. Tapi suatu saat orang tuanya yang di Solo itu mendengar berita tentang anaknya dari teman anaknya di Amerika yang sedang pulang ke Indonesia, ngasih kabar kepada bapaknya yang di Solo, Pak, putra jenengan nika pripun? Ngibadahipun pun mboten cetha. Sih salat napa mboten cetha. Salate gat nyeng kathah nyengipun. Pripun Pak putra jenengan nika? Berita ini bagi orang tua yang di Solo pukulan berat. Dan betul orang tuanya, ya Allah, piye to anakku, dulu waktu kamu di Solo aktif ngibadahmu seperti itu, lah kok sekarang bareng nyambut gawe ning Amerika, gajimu sebesar itu tapi ibadah kamu tidak terurus. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jarak sekian bulan, anaknya yang di Amerika itu kirim kepada bapaknya di Solo, bukan sembarang kiriman Pak. Kenapa kirimanipun? Mobil baru, mobil Pajero, panas jobo jero. Apa respon bapaknya? Apa
jawaban bapaknya ketika mendengar tahu ada kiriman dari anaknya berupa mobil baru itu? Nah, yang saya butuhkan adalah walaupun kamu kerja di Amerika, tapi ibadah kamu tetap terjaga. Tapi sholat kamu tetap istiqomah. Nah, itu yang saya butuhkan. Saya tidak butuh kiriman mobil seperti ini. Saya tidak butuh kiriman seperti ini. Ya, Masya Allah, Pak, ini juga termasuk orang tua yang langka, Pak. Biasanya kalau ada orang tua dapat kiriman anaknya yang di luar negeri, apalagi kirimannya itu mobil baru, itu di mana-mana diceritakan, Pak. Saya dapat kiriman dari anak saya, kenapa dia mobil baru Pajero panas jobo jero. Wah, hebat deh jenengan. Anak bisa ngirim mobil seperti itu, hebat deh, luar biasa. Perhitungan bapaknya ini akan mengangkat harkat dan derajat dan martabat saya. Gitu. Mereka akan memuji saya, dua anak kok elok mengirim mobil kepada bapaknya, hebat dengan Pak D. Itu kebanyakan orang tua seperti itu hatinya berbahagia. Dan itu tidak berlaku pada orang tua yang tadi saya ceritakan di Solo itu. Aku butuh kiriman mobil, yang saya butuhkan walaupun kamu kerja di Amerika, tapi ibadah kamu tetap terjaga. Tidak butuh kiriman mobil. Masya Allah. Ini contoh orang tua. Dan memang kebanyakan orang tua bapak yang berbahagia sekarang ini sudah luntur, Pak. Harapannya untuk menjadikan anaknya soleh solikah sudah tidak begitu diperhatikan lagi, sehingga akhirnya waktu mencari pendidikan untuk anaknya tidak lagi dipertimbangkan mana yang di situ ada pendidikan agamanya kuat, mana yang di situ ada tarbiyahnya yang kuat. Seperti anak sendang itu gawian, akhirnya yang terjadi seperti naudzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jenengan kemudian memilih pesantren untuk menjadi tempat pendidikan anak-anak jenengan, putra-putri jenengan, itu sebuah pilihan yang tepat. Insya Allah yang nanya pesantren betul-betul steril dari segala bentuk kenakalan remaja, dari segala bentuk narkoba. Saya perlu informasikan pada bapak-bapak, ibu-ibu di Solo yang saya tahu persis. Saya dapat cerita dari teman Ustadz di Pondok Imam Sodo. Tak, kata dia, di sini ini ada anak itu baru SD Pak. Tapi keranjingan pun teng sing jenenge ciu, minuman keras khas Solo, ciu niku ketinggalipun ciu juga sudah diekspor teng Cilongok. SD sudah keranjingan dengan ciu, tidak ada hari tanpa ciu. Sudah dibimbing, dibina oleh guru dan kepala sekolah. Berhubung tidak ada perubahan, akhirnya anak dikeluarkan dari sekolah. Coba, anak dikeluarkan dari sekolah. Mangkakno niku masih SD, Pak. Masa kenakan remaja yang kaitannya dengan masa narkoba luar biasa, Pak. Luar biasa. Bahkan pernah diadakan operasi di warung-warung dekat sekolahan. Ternyata di warung-warung dekat sekolahan itu terjual yang kalau dilihat sepintas seperti air putih dikemas dalam plastik kecil. Itu bukan air putih, Pak. Itu minuman keras ciu, dijual di warung-warung dekat sekolahan. Siapa konsumennya? Siapa yang membeli? Anak sekolah, Pak. Masya Allah. Saya yakin bagi orang tua yang memang punya rasa tanggung jawab yang tinggi, punya rasa amanah yang tinggi terhadap anaknya yang memang itu diamanahkan oleh Allah padanya, melihat situasi seperti ini akan prihatin. Ya Allah, sudah sedemikian parahnya. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan lagi kenakalan remaja, ini sudah kejahatan remaja, kriminalitas remaja. Mesti akan prihatin dan akan berikhtiar bagaimana cara saya
supaya anak-anak saya tidak kena narkoba. Apalagi yang menyangkut dengan kenakalan, menyangkut pergaulan bebas, masya Allah, baru SMP sudah berboncengan antara siswa dan siswi, bukan muhrimnya, masya Allah. Dan itu menjadi kebanggaan. Dan masih banyak lagi, kalau itu saya ungkap satu persatu sampai sore tidak selesai. Prihatin Pak kita. Dengan kita titipkan anak kita ke pesantren, insya Allah terselamatkan dari itu semuanya. Dan pada saatnya kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita akan mampu memberikan pertanggungjawaban yang luar biasa. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai wali santri, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan petunjuk yang luar biasa. Memberikan petunjuk pada bapak-bapak, ibu-ibu, titipkan anak putra-putrimu ke pondok pesantren ini. Sekarang model pendidikan yang betul-betul diminati berat oleh masyarakat, karena insya Allah di pondok ilmu agamanya mantap, ilmu umum juga mantap. Hadirin yang berbahagia, bukan namung ilmu agama tok, bukan sekedar namung iso ngaji kok umum. Mantap qiraatnya, mantap tahfidzul Qur'annya. Saya juga tahu di jam-jam juga ada pemberian tahfidz yang luar biasa. Tapi juga ilmu umumnya masya Allah Bapak Ibu berbahagia. Sukses, prestasi ilmu umum juga luar biasa. Inilah saya datang jauh-jauh dari Solo, yang 15 tahun yang lalu datang ke sini. Ada MOU antara saya sebagai direktur Imam Sodo, yang sekarang tahu sudah sejak 2014 saya sudah lengser, dengan PCM Cilok yang tangan Pak Kurdi langsung. Alhamdulillah bisa mengikuti acara ini. Saya yakin Pak Kurdi sendiri tidak bayangkan 15 tahun yang akan datang kami akan punya kampus yang semegah ini, bahkan 3 tempat. 15 tahun yang akan datang kami punya santri hampir 1.900. Boten bayangkan, semua serba min ghairi layak tahsib. Terima kasih Ustaz Arif Fawi yang telah memimpin teman-teman, sehingga muncul kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Mantap, titip putra-putri ke Jam-Jam. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.